Salam sehat untuk kita semua. Materi kita hari ini mengenai tentang dinamika kependudukan Indonesia. Nah, nanti di sini akan kita bahas jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan komposisi penduduk. Nah, untuk itu mari kita pahami pembelajaran ini dengan baik. Untuk itu kita buka buku kita halaman 38 ya. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia itu mencapai 256 juta jiwa. Ini diambil sensus penduduk pada tahun 2015. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Nah, jadi pengertian dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Nah, ketiga faktor itu apa? Yang pertama kelahiran, yang kedua kematian, dan yang ketiga adalah migrasi. Kalau dia kelahiran bisa menambah ya, kematian mengurangi jumlah penduduk, migrasi bisa menambahi dan mengurangi jumlah penduduk. Nah, yang pertama, jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina. Nah, di sini ada tabel ataupun data peringkat jumlah penduduk di dunia. Nah, kita perhatikan bahwa peringkat pertama jumlah penduduk terbanyak yaitu adalah Cina. Ya, kita bisa lihat jumlah penduduknya berapa. Peringkat kedua yaitu adalah India, dan yang ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat yaitu Indonesia. Jumlah penduduk yang besar itu bisa diibaratkan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Namun, di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas rendah ya. Nah, jadi kalau dia kualitas penduduknya rendah, maka itu tidak baik ketika jumlah penduduknya banyak. Nah, bisa dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Next, kita masuk ke persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah ataupun negara. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Nah, di sini ada 2 indikator persebaran penduduk. Nah, yang pertama, persebaran penduduk berdasarkan geografisnya. Nah, ini meliputi yaitu ada danau, sungai, laut. Nah, jika di daerah tersebut itu sumber daya alamnya melimpah, maka penduduk akan beralih ke sana sehingga daerah tersebut jumlah penduduknya banyak sehingga tidak merata ya. Yang kedua, persebaran penduduk berdasarkan administrasi kepemerintahan. Nah, sebagai contohnya yaitu kita lihat Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa itu merupakan pusat ibu kota dan merupakan tempat administrasi pemerintahan. Nah, tentu di ibu kota itu lebih padat penduduknya karena di sana ada mata pencarian, lembaga-lembaga pemerintahan, sehingga di ibu kota lebih banyak jumlah penduduknya daripada di wilayah, kecamatan, dan sebagainya. Ya, itulah yang dikatakan dia persebaran penduduk. Oke ya. Nah, jadi tidak heran apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa itu
lebih lengkap sehingga daerahnya adalah padat. Nah, yang ketiga yaitu komposisi penduduk. Nah, apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia ataupun umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, pendidikan, dan jenis pekerjaan. Nah, di sini ada macam-macam komposisi ya. Ada 3, menurut usia, angkatan kerja, dan rasio ketergantungan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menurut usia dan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan usia produktif dan non-produktif. Kalau dia usia 0 sampai 14, itu disebut usia belum produktif, yang belum bisa bekerja ya. Usia 15 sampai 64 tahun itu disebut usia produktif ya. Yang ketiga yaitu usia di atas 65 tahun itu usia tidak produktif. Nah, itulah menurut komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Yang kedua, komposisi menurut angkatan kerja. Biasanya 15 tahun ke atas yang aktif itu melakukan kegiatan ekonomi meliputi penduduk yang bekerja, penduduk yang memiliki pekerjaan tapi sementara tidak bekerja. Yang ketiga, penduduk secara aktif sedang mencari pekerjaan. Nah, kita dapat mengetahui terlebih dahulu mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja menggunakan rumus sama dengan TPK sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%. Maka kita dapat mengetahui TPAK-nya. Yang ketiga, komposisi penduduk menurut rasio ketergantungan atau dependency rasio. Nah, angka perbandingan yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas kelompok usia tidak produktif. Yang kedua, usia produktif meliputi penduduk dengan usia 15 sampai 64 tahun, sedangkan usia tidak produktif dengan usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Nah, ini bisa kita hitung melalui rumus ya, yaitu DR sama dengan penduduk usia 0 sampai 14 tahun ditambah penduduk usia lebih dari 65 tahun dibagi penduduk usia umur 15 sampai 64 tahun kali 100%, sehingga nanti kita dapat mengetahui rasio ketergantungannya. Nah, sampai di sinilah materi kita hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami materi tersebut ya. Nah, sekian dan terima kasih. Salam Horas.